wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ahlan wa sahlan wa marhaba kepada talibah as-sabiqunal awalun. Jazakallah khair Ustadz untuk waktunya. Semoga Allah senantiasa memberkahi waktu dan ilmu Ustadz. Alhamdulillahillazi bini'amatihi tatimus sholihat. Atas limpahan nikmat yang Allah beri kepada kita pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa menolong kita dalam ketaatan kepadanya. Amin Allahumma amin. Baiklah, judul kita pada malam hari ini adalah jika sudah merasa lebih baik. Insya Allah di akhir materi seperti biasa akan ada sesi tanya jawab. Tafadolna untuk mempersiapkan pertanyaan terbaik. Sebelum kajian kita mulai, mari kita meluruskan niat kita dengan hanya mengharap keridhaan Allah. Kepada Al-Ustadz Rajali kami persilakan. Tafadol masykuro ya Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ummahat wa thalibat rahimani wa rahimakunallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita kembali bisa bersama dalam majelis yang kita yakini banyak kebaikannya. Kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan keberkahan dan pahalanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang agung Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar agama di antara faedah yang kita ingin dapatkan adalah kita memperbaiki diri dengan setiap faedah-faedah ilmu yang kita dapatkan. Karena hakikat agama itu adalah nasihat. Dan nasihat adalah di antara pilar yang ditetapkan dalam agama ini. Bahkan Allah mengatakan bahwa nasihat itu adalah satu di antara seseorang yang dinyatakan tidak termasuk yang merugi, ya. Ketika Allah menetapkan, ya, innal insana lafi khusr, sungguhnya semua manusia itu selalu di dalam kerugian. Ruginya karena waktu yang ditetapkan untuknya sebentar, sementara dia lalai, dan habislah usia itu bersamaan dengan menggulirnya waktu, ya. Tetapi ada orang-orang yang bisa keluar dari kerugian itu, ya. Di antaranya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mereka itu adalah orang yang saling memberi nasihat dalam kebenaran dan saling memberi nasihat dalam kesabaran. Pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang penting, yakni jika sudah merasa lebih baik. Tentu tema ini kita spesifikkan, ya, bahwa merasa lebih baik dalam urusan keadaan diri, ya, yang berkaitan dengan ibadah, ya. Di mana ummahat wa thalibat, ya, dalam interaksi kita bersama
orang lain ya, kita sering bertemu ya dengan orang-orang yang keadaannya itu lebih rendah dari keadaan kita ya. Mungkin dari sisi harta ya, kita lebih lebih baik darinya ya, atau dari sisi fisik ya, atau dari sisi pengetahuan, atau dari sisi pemahaman agama ya, kita kelihatan lebih baik dari orang sebagian orang yang berada di sekitar kita ya. Ini menyebabkan akhirnya kita tergoda untuk merasa diri ini lebih baik dari sebagian orang. Dan ummahat wa tholibat ya, fenomena eee, yang terjadi ya, yang berkaitan dengan merasa lebih baik ini juga terjadi di sebahagian kalangan yang eee, katanya ya, mereka adalah orang-orang yang belajar ilmu agama ya. Ketika di antara orang-orang yang belajar ilmu agama merasa dia telah memilih atau memiliki pilihan yang tepat ya untuk hijrah ya. Kemudian dia mendapatkan sebahagian ilmu ya, walaupun mungkin yang didapatkan baru secuil, terus merasa dirinya berbeda dengan sebagian orang, maka mulailah tumbuh di dalam hatinya ya perasaan bahwa dia itu lebih baik daripada orang lain ya. Dia memiliki pengetahuan agama yang pengetahuan agama itu distempel dengan istilah di atas pemahaman yang benar ya, di atas pemahaman yang dijamin dan seterusnya, maka muncullah perasaan diri itu lebih baik dari orang lain ya. Padahal mungkin kalau dilihat secara mendalam ya, maka kekurangan ya, kekurangannya lebih banyak daripada kelebihannya ya. Kekurangannya masih menganga, bahkan ilmu yang dipelajari pun amat sedikit yang diamalkan. Nah, oleh karenanya penting bagi orang yang bersemangat belajar ilmu agama juga mempelajari tema-tema tazkiyatun nufus, yakni pensucian jiwa. Dan inilah yang terekam oleh kita bagaimana kehidupan orang-orang saleh terdahulu ya, mereka getol belajar agama, tapi mereka juga sangat kuat ya mendalami sisi ilmu pensucian jiwa dan perbaikan akhlak. Kita ketahui umahat ya bahwa merasa lebih baik dari orang lain itu adalah bahagian dari tipu daya syaitan ya, tipu daya syaitan. Karena syaitanlah yang pertama sekali memiliki kecenderungan ya merasa lebih baik dan lebih hebat ya. Ketika Allah berdialog dengan iblis ya, dan Allah sebenarnya lebih tahu, tetapi Allah ingin mendengar jawaban iblis secara langsung. Allah mengatakan mana'aka id amartuka ya. Apa yang menyebabkan atau yang menghalangi engkau antas juda id amartuka untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Padahal itu aku perintahkan kata Allah. Maka iblis pun mengatakan qala ana khairum minhu ya. Sesungguhnya aku ini lebih baik daripada Adam ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya. Aku engkau ciptakan dari api sementara Adam itu cuman dari tanah. Ya. Ini adalah pernyataan iblis ya yang menggambarkan kepada kita betapa dia merasa lebih baik ya keadaannya daripada Adam. Ya. Qala fahbit minha, maka mendengar jawaban yang penuh dengan
kesombongan ini ya, Allah pun marah mengatakan, "Keluarlah engkau dari surga ini." Ya, "Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha." Karena enggak pantas ya engkau sombong di dalam surga ini. Ya, karena di dalam surga tidak ada sifat-sifat tercela ya. "Fakhruj innaka minas shaghirin." Keluarlah kau dari surga ini ya, dan engkau termasuk makhluk yang hina. Ini digambarkan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 12 dan 13. Kemudian Ummahat ya, bahwa kejahatan iblis ini hendak diturunkan kepada manusia, ya, hendak diturunkan kepada manusia. Kita katakan bahwa eh, merasa lebih baik ini merupakan sebuah kejahatan yang awalnya dimiliki oleh iblis ya, laknatullahi alaihi. Dan ia ingin menurunkan kejahatan ini kepada setiap manusia. Dan kita tahu bahwa orang-orang kafir ya tentulah menjadi mangsa pertama dari iblis. Karena iblis orang-orang kafir itu aslinya merupakan bala tentara iblis ya, bala tentara iblis ya. Kita bisa mencermati ya betapa orang-orang kafir ya, dari kelompok Yahudi dan Nasrani yang menganggap diri mereka ya masing-masing memiliki kelebihan, keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain ya. Kata orang-orang Yahudi ya, waqala al-yahudu laisatin nasara ala syai' ya. Orang-orang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu ya, orang-orang Kristen itu enggak punya apa-apa, enggak ada pegangannya itu. Ya, waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Begitu juga orang-orang Nasrani ya, mengatakan bahwa justru orang-orang Yahudi yang enggak punya pegangan ya, enggak ada apa-apanya mereka itu. Wahum yatslunal kitab ya, padahal mereka membaca kitab ya. Faqala alladziina la ya'lamuna mislu qaulihim ya. Dan begitulah orang-orang yang enggak tahu, orang-orang jahil itu mengatakan seperti yang dikatakan oleh mereka. Jadi selalu merasa besar dirinya, merasa hebat ya, merasa lebih baik dari yang lain ya pada perkara-perkara yang tidak dibenarkan, yakni perkara ibadah ya, perkara ibadah. Bahkan saking merasa hebatnya ya orang-orang kafir ini, mereka merasa lebih suci ya, dan mereka lah orang yang paling berhak masuk ke dalam surga ya, sehingga mereka mengatakan waqalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sama-sama memiliki klaim bahwa nggak akan masuk surga ya manusia itu kecuali mereka beragama Yahudi. Begitu juga orang Nasrani nggak akan masuk surga ya seseorang kecuali dia beragama Nasrani. Ummahat wa thalibat ya, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain penjelasan di atas ya bahwa mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani merasa dirinya lebih baik ya. Bahwa merasa lebih baik dari orang lain ya, menganggap diri itu lebih baik dari orang lain adalah larangan yang keras di dalam syariat ini ya. Ya, mengapa? Ya, karena paling tidak ada beberapa poin ya. Pertama bahwa orang dilarang merasa dirinya lebih baik dari orang lain karena yang mengetahui secara hakikat ya tentang sebuah kebaikan dan sebuah ketakwaan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan orang ya. Walaupun secara kasat mata ya mungkin kita melihat ya bahwa seseorang yang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain itu memang secara kasat mata dia lebih baik ya. Mungkin dia lebih baik ibadahnya ya. Mungkin dia lebih baik pengetahuannya ya. Mungkin dia lebih baik prinsip-prinsipnya ya. Namun secara hakikat ya bahwa sebenarnya yang paling tahu itu adalah Allah saja, bukan orang itu sendiri. Jadi kita pun sebenarnya
tidak tahu hakikat diri kita, ya, apakah kita termasuk yang selamat atau tidak. Karena Allah yang paling tahu. Bisa jadi sangkaan-sangkaan kita terhadap diri kita itu salah. Ya, kita menganggap diri kita ini sudah baik, padahal dalam pandangan Allah kita buruk. Ya. Dan karenanya, ya, perhitungan manusia tidak harus sama dengan perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka titik berat dari ketakwaan, kebaikan, kemuliaan itu terletak di hati. Ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan, eh, at-taqwa hahuna, ya. Rasulullah menunjuk ke dadanya, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di dalam dada ini, ya, dalam hati ini. Bukan diumbar-umbar, ya, bukan sok-sok bertakwa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sungguhnya Allah itu tidak melihat bentuk rupa kalian atau harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah itu melihat isi hati dan amal-amal kalian. Amal-amal kalian pun, ya, Allah tetap tidak pandang kalau tidak ditimbang dari isi hatinya, ya. Karena amal bisa dilakukan oleh banyak orang, tapi amal yang dilakukan pun bisa dilakukan dengan kepura-puraannya, bukan karena ketakwaan. Kedua, sebab mengapa merasa lebih baik dari orang lain itu dilarang, ya. Karena merasa lebih baik dari orang lain itu adalah benih, ya, dari rasa ujub dan sombong. Orang kalau merasa dirinya sudah lebih baik dari orang lain, maka mudah dia terjangkiti ujub, ya, dan sombong. Sementara ujub dan sombong itu adalah dosa yang besar, ya. Iblis saja diusir oleh Allah dari surga, bahkan dicap sebagai hamba yang kafir, ya, karena kesombongannya. Ya, maka Allah dalam beberapa ayat menyebutkan, ya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, ya. Sungguhnya Allah itu tidak menyukai, ya, kesombongan dan berbangga diri. Jadi ini bukan perkara biasa, ini adalah perkara yang besar, ya, dalam urusan dosa-dosa batin, ya. Kemudian selainnya bahwa merasa lebih baik itu, ya, dari orang lain itu berpotensi melalaikan aib-aib dan dosa sendiri, ya. Bahwa seorang yang merasa lebih baik maka akan luput dirinya untuk merenungi dosa-dosa, kesalahan dan aib-aib yang dia miliki. Padahal di dalam syariat ini kita diperintahkan untuk selalu menghisap diri dan berprasangka buruk terhadap diri sendiri. Jadi dalam Islam itu kita diperintahkan untuk bersangka baik pada orang lain dan berprasangka buruk pada diri sendiri. Walaupun pada kenyataannya ini sering dibalik, ya, sama orang. Kebanyakan yang kita temui bahwa kita adalah orang-orang yang selalu bersangka baik pada diri kita sendiri dan selalu bersangka buruk pada orang lain. Padahal syariat memerintahkan sebaliknya, ya. Sering-seringlah bersangka buruk terhadap diri sendiri. Jangan merasa diri ini sudah baik, sudah aman. Dan kemudian poin selanjutnya bahwa dilarangnya seseorang itu merasa lebih baik, ya, dari orang lain karena syariat ini, ya, memerintahkan kita untuk tawadu, ya, untuk rendah hati, ya. Rasulullah mengatakan, ya, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, ya, agar kalian itu bersikap tawadu, bersikap rendah hati, ya. Hingga tidak seorang pun dari kalian membanggakan dirinya dari orang lain, ya, dan tidak ada yang berbuat aniaya terhadap orang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian umahat, awat tolibat, semoga Allah merahmatiku dan merahmati kalian semua, ya. Bahwa begitulah, ya, para salaf pun, ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki kepribadian, ya,
selalu berprasangka buruk pada diri mereka sendiri. Para salaf seperti itu. Tidak pernah ditemukan dalam sejarah ya bahwa di antara para salaf itu berbangga diri dengan dirinya, merasa pede ya, merasa sudah aman dan seterusnya. Lihatlah perilaku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Orang terbaik setelah Rasulullah. Orang yang kalau imannya ditimbang dengan iman-iman manusia, maka iman Abu Bakar lebih berat. Ya. Orang yang pertama sekali disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang dijamin masuk surga. Ya. Tapi ketika beliau dipuji, ya, beliau mengatakan satu perkataan yang indah, ya, yang merupakan doa, yang menggambarkan kebersihan batinnya. Ya. Ketika dipuji beliau mengatakan Allahumma anta a'lamu minni binafsi. Ya Allah, sungguhnya engkaulah yang lebih tahu tentang diriku ini ya daripada aku sendiri. Engkau lebih tahu hakikat diriku, kata Abu Bakar. Wa ana a'lamu binafsi minhum. Ya. Tapi aku lebih tahu tentang diriku daripada sangkaan mereka. Ya. Mereka memujiku, aku yang lebih tahu tentang hakikat diriku daripada mereka. Allahumma ja'alni khairam mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada yang mereka sangka. Mereka puji aku begini, maka jadikan aku lebih baik dari yang mereka sangka itu. Waghfirli bima mala ya'lamun. Dan ampunilah aku dari apa yang tidak mereka ketahui tentang hakikat diriku. Ya, wala tu'akhidni bima yaqulun. Dan jangan engkau hukum aku atas apa yang mereka ucapkan. Ini ucapan yang keluar dari di antara pemimpin salaf ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ya. Ucapan yang sangat indah, ucapan yang menggambarkan kebersihan hati, ya, ucapan yang perlu kita teladani ya. Betapa seorang seperti Abu Bakar pun tidak merasa hebat ya, tidak merasa lebih baik ya. Kemudian ada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Seorang yang membeli surga 2 kali. Ya, menantunya Nabi 2 kali. Ya, sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, apa yang tidak disebutkan oleh Rasulullah pujian-pujian kepada Utsman ya, sampai malaikat pun malu kepadanya. Ya. Tapi Utsman orang yang tidak pernah merasa pede. Dia selalu merenungi dirinya, memikirkan bagaimana caranya dia selamat di negeri akhirat, dan dia selalu menangis ketika berada di pemakaman. Penggambaran kepada kita betapa seorang seperti Utsman pun tidak merasa dirinya itu hebat, ya, tidak merasa dirinya lebih baik. Padahal apalah kita dibandingkan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya. Kemudian ada Khabbab bin Ard, ya. Khabbab bin Ard ya, di antara sahabat senior, ya, dia mirip seperti Bilal bin Rabah, mantan seorang budak, ya, yang di masa tuanya ia memiliki semacam tunjangan yang besar ya di zaman Khalifah Umar bin Khattab ya. Sehingga di masa tuanya dia menjadi lebih kaya. Dia menangis menjelang kematiannya. Ya, yang menyisakan pertanyaan bagi sahabat-sahabat yang lain, apa yang menyebabkan kau menangis? Engkau seorang sahabat yang dipuji Nabi, yang berperang bersama Nabi, ya, menjaga ya, kesucian diri dan seterusnya. Ya, Khabbab mengatakan, sesungguhnya kelimpahan harta yang Allah berikan kepadaku di masa tua, aku khawatir akan mengurangi janji-janji Allah yang akan diberikannya di akhirat buatku. Ini Khabbab bin Ard. Ya. Begitu juga para salaf yang lain seperti Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ya, yang beliau pernah terbangun di satu malam ya, kemudian menangis sesenggukan ya karena teringat satu kesalahannya. Begitu juga Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala yang selalu merintih ya, memohon kepada Allah jangan sampai
ya, dia mati ya, dicabut keimanannya. Padahal beliau adalah seorang yang sangat menjaga kesucian dirinya. Jadi ummahat wa tholibat ya. Kalau ada seorang yang mengaku ya, bermanhaj salaf, tetapi perilakunya hobi men-scan orang lain, hobi bertajasus, mencari-cari kesalahan orang lain, menganggap dirinya paling bersih, bahkan memiliki timbangannya sendiri ya. Semua orang dia timbang. Dialah yang menentukan bahwa dialah yang paling bersih, paling nyunah, paling menetapkan ya. Maka kita katakan ya, sebenarnya perilaku salaf mana yang dia tiru? Kita tidak pernah menemukan di antara para salaf yang mereka percaya diri ya, tunjuk-tunjuk orang lain dan merasa dirinya lebih baik. Tidak. Tidak pernah kita temukan perilaku salaf seperti itu. Oleh karenanya, kita katakan bahwa fenomena orang-orang yang menganggap dirinya lebih baik, paling baik, ya, bahkan berhak menuding orang lain itu buruk dan seterusnya, adalah perilaku ya, dari seseorang yang tertipu dengan jerat-jerat syaitan. Ya. Karena ini semua dibawa oleh syaitan laknatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan kita dari perilaku ya, merasa lebih baik ya, merasa lebih baik dari orang lain. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz, penjabaran materi yang sangat menarik Ustadz. Alhamdulillah. Baiklah Ustadz, bagi talibah yang ingin bertanya, tafadol untuk menuliskan di kolom chat atau bisa WA ke adminnya. Ustadz, Ana izin membacakan pertanyaan yang masuk terlebih dahulu Ustadz. Bismillah, Ustadz, semenjak bercadar, saya jadi malas berbaur karena terkadang berpikir keluar atau berbaur hanya menambah dosa, termasuk dosa gibah. Keluar juga misal duduk di tempat makan, sekedar cerita dan tertawa bersama teman juga membuat saya malu dengan cadar saya. Apakah yang saya lakukan ini benar, Ustadz? Jazakallahu khair, Ustadz. Ya, masya Allah ya. Eh, Semangat ukti ini di dalam menjaga kesucian diri. Ya. Ya, semoga Allah tambahkan semangatnya dan diberikan pahala untuknya. Ya. Bahwa keadaan sekarang ya di mana kita memang sulit menemukan ya pergaulan-pergaulan yang bersih ya, yang selalu menjaga ya supaya di dalam interaksi itu tidak muncul dosa-dosa baru ya. Itu menyebabkan ya sebagian orang ya berpikir seperti ukti ini ya untuk mengurangi atau bahkan mengeliminir ya interaksi bersama orang lain. Secara spesifik ya bahwa semangat seperti ini tidak salah ya, bahwa semangat ini juga adalah semangat yang dimiliki oleh Al-Imam Ibnu Mubarak ketika beliau ditanya ya mengapa sering sendiri ya. Maka beliau menyebutkan bahwa ketika aku sendiri, aku sebenarnya seperti sedang duduk bersama para salaf ya, maksudnya senior-seniornya, di mana beliau membaca hikayat-hikayat atau riwayat-riwayat tentang kehidupan mereka ya, dan mengambil faedah dari keimanan dan akhlak-akhlak mereka. Sementara kalau aku bersama orang lain, maka aku akan banyak membicarakan hal-hal yang tidak berguna dan seterusnya. Oleh karenanya ada Pak Amir. Arahan dari sebagian ulama ya. Kalau misalnya kita termasuk orang yang bisa memberikan warna kepada orang lain, maka seorang muslim yang bisa memberi warna, dia hendaklah bergaul dengan manusia ya. Bergaul dengan manusia karena keberadaan dirinya ya
bisa mewarnai orang lain, ya, atau paling tidak memberikan contoh kepada orang lain, diharapkan meluaskan dakwah ini, ya, meluaskan dakwah ini. Bahkan seorang muslim yang supel, yang memiliki kepribadian supel, bisa memahami orang lain, berempati kepada orang lain, walaupun orang lain itu belum sebaik dirinya, lalu memberikan keteladanan berupa perilaku yang menyenangkan sehingga orang lain tertarik pada dakwah ini, maka ini lebih baik ya, dia bergaul kepada manusia. Tapi kalau dia memang merasa dirinya begitu lemah, ya, begitu mudah terbawa arus, maka pilihan untuk sering sendiri, ya, sering menyendiri juga baik, selama dia tidak merasakan efek dari kesendiriannya itu membuat dirinya semakin lemah, ya. Mungkin dia malah bisa futur, ya, karena dia tidak bertemu dengan teman-temannya dalam komunitas-komunitas kebajikan, ya. Ya, oleh karenanya aturlah sebaik mungkin, ya, mana yang lebih terasa bermanfaat buat diri kita, ya. Semoga Allah mempertemukan kita dengan teman-teman yang bertemunya dengan mereka itu selalu menyuburkan keimanan, ya, memperbaiki akhlak-akhlak kita sehingga semakin lebih baik, ya. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Ustadz izin bertanya, misal ada orang yang mengajak kita pergi, lalu kita bilang, maaf, saya nggak bisa karena ada kelas A, B, C, dan kajian B, C, D. Apakah ini termasuk bentuk kesombongan, Ustadz? Jazakallah khair, Ustadz. Ya. Ya, tentu tidak, ya. Kesombongan itu kan indikasinya kan cuma dua, ya. Batorul haq, menolak kebenaran, wal gomtun nas, ya, dan meremehkan orang lain. Kalau orang ajak kita keluar pada perkara yang nilainya cuma mubah, maka tentu memilih sesuatu yang lebih bermanfaat seperti mengikuti kajian adalah lebih baik, ya, lebih baik. Tapi kalau memang ajakan itu berupa perkara yang katakanlah memenuhi hajatnya, maka perkara ini adalah perkara seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika ia meninggalkan iktikafnya, kemudian dia berjalan bersama orang yang membutuhkan dirinya. Seraya dia mengatakan, keluarnya aku bersamanya aku dengan orang lain untuk memenuhi hajatnya, itu lebih aku sukai daripada aku melakukan iktikaf 1 bulan penuh di masjid, ya. Ini menggambarkan bahwa seseorang harus mengerti prioritas, ya, mengerti mana yang lebih baik, ya. Perkara-perkara untuk menolong orang lain, ya, atau meringankan beban orang lain, maka ini lebih baik daripada mencari satu pahala, ya, untuk diri sendiri seperti menuntut ilmu. Tetapi tentu ini tidak berlaku secara terus-menerus, ya. Maka perhatikanlah ajakan teman tadi dalam rangka apa, ya. Kalau hanya sekedar makan-makan, ya, sesekali mungkin kita bisa penuhi dalam rangka untuk menyenangkan hatinya, dan ini juga bagian dari pahala, ya, menyenangkan hati seorang muslim, ya. Tetapi jika dirasa terlalu sering, maka boleh menolak, ya, dengan alasan-alasan yang disebutkan tadi. Nah, Baiklah Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, Ustadz izin bertanya. Ustadz, Ana atas izin Allah terbiasa puasa Senin Kamis. Tapi terkadang di waktu-waktu tersebut saya diajak makan dan minum dan menjamu tamu. Saya belum bisa mengamalkan hadis yang bila membatalkan puasa itu lebih besar pahalanya apabila kita diundang makan atau dijamu. Saya masih sayang dengan puasa saya dan bilang kepada mereka, maaf, saya sedang puasa. Mohon penjelasan mengenai hadis di atas Ustadz, agar saya bisa lebih rela batal puasa bila diajak orang makan.
Jazakallahu khair, Ustaz. Iya, perkara ini adalah perkara yang, lebih, eee, fleksibel ya di kalangan para salaf ya, bahwa sedang berpuasa sunat kemudian diundang untuk acara makan atau menjamu tamu ya, eee, merupakan pilihan ya untuk membatalkannya dengan niat menyenangkan orang lain atau tetap bertahan, berpuasa ya. Hal seperti ini adalah lazim ya dilakukan, eee, sebahagian salaf dan ini nggak ada masalah ya. Seseorang yang mengatakan, "Afwan, saya sedang puasa," itu juga perkara yang biasa ya. Tentunya dengan niat bukan untuk, nunjukkan bahwa kita orang yang ahli puasa, tetapi ini perkara yang biasa. Jadi, keduanya tidak masalah, asal, bisa mengelola isi hati ya untuk menjaga keikhlasan dan memperoleh, pahala dari setiap pilihan. Jadi kalau misalnya pilihannya saat itu membatalkan puasa adalah dengan tujuan menyenangkan hati saudaranya, tetapi di lain waktu tetap bertahan dengan puasa, dengan niat ya ingin memenangkan azamnya atau tekadnya berpuasa ya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara yang supel, tidak perlu, terlalu ya dibawakan menjadi sebuah beban ya. Nah, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khair, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, di era modern ini banyak orang tua yang sudah tua dipaksa mengurus cucunya. Kenapa saya bilang dipaksa? Karena mungkin mereka tidak mau, karena lelah dan ingin beribadah. Tetapi kasihan dengan anak dan cucu mereka. Orang tua tidak bisa lagi beribadah. Bahkan peran seorang ibu diambil dengan neneknya. Zolimkah seorang anak pada orang tuanya, Ustadz? Jazakallahu khair, Ustadz. Iya, terasa agak sulit ya menyimpulkan ini ada perilaku zolim atau tidak ya. Tetapi, tentunya sebagai seorang muslim, seorang anak ya harusnya memiliki, pertimbangan yang lebih humanis lah kepada, seorang ibu ya. Kita bisa membayangkan betapa sulitnya kehidupan seorang orang tua kita, di mana dia telah membesarkan kita ya, kemudian di masa-masa tuanya seharusnya kita memberikan kebaikan yang banyak untuk membalas sebahagian dari kebaikannya, walaupun kebaikan sebesar apapun yang kita berikan tidak akan mampu membalas kebaikannya, dan hendaklah itu bisa dibuktikan oleh seorang anak ya, bukan malah menjadikan tambahan lagi beban di masa tuanya ya. Jika hal itu dilakukan dalam kondisi sesekali dan kondisi terpaksa, tentu ini hal-hal yang wajar saja dengan terus memperhatikan bahwa dan memastikan bahwa psikologis orang tua juga menyenangi ini. Tetapi kita yang mengerti, apalagi sudah belajar agama dan memiliki kecerdasan intelektual, bisa menimbang bahwa orang tua juga memiliki hak untuk membela dirinya ya, dengan cara dia mempersiapkan kehidupan jangka panjangnya dengan memperbaiki diri dan beribadah ya. Seharusnya orang tua malah kita bantu untuk meluangkan waktunya agar dia bisa menimba ilmu agama ya, supaya dia bisa memperbaiki keadaan dirinya. Karena tidak mungkin orang bisa memperbaiki keadaan dirinya tanpa ilmu. Ini sudah pasti. Siapapun dia, tidak mungkin seorang itu akan bisa menjadi lebih baik kalau dia tidak memiliki ilmunya. Maka setiap orang itu berhak dan wajib untuk memperoleh pengetahuan agama ya lebih dalam dan lebih dalam. Nah, cara itu yang lebih baik. Nah, maka berpikirlah ulang untuk menjadikan anak-anak kita beban mereka di masa-masa tuanya ya. Walaupun kita tidak berani ucap ini sebagai sebuah kezoliman, tetapi kasihanilah orang tua dan ini adalah bagian bukti bahwa kita
memperhatikan hak-hak mereka di masa tuanya ya. Seharusnya kitalah yang menjaga mereka ya, bukan malah membebani mereka dengan itu, dengan penjagaan mereka terhadap cucu-cucunya ya. Mungkin saja orang tua sebagian merasa senang ya, senang karena dia bisa menjaga cucunya di masa tuanya bersama cucunya. Tetapi seandainya pun itu mereka lakukan dengan dengan kesenangan hati ya, tetapi kita juga mengerti mereka memiliki hak atas waktu atau masa tua mereka ya untuk eee, banyak belajar agama ya dan beribadah, memperbaiki diri mereka ya. Semoga Allah mudahkan ya, bisa berada di tengah-tengah ini antara kebutuhan kita terhadap mereka mendidik atau mendampingi anak-anak kita, tetapi kita juga tidak berlaku sewenang-wenang ya, sehingga menjadikan beban terhadap mereka ya. Semoga Allah memudahkan urusan semuanya. Nah, Jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana jika kita menjaga jarak dengan orang tua dan keluarga, seperti tidak sering mengunjungi orang tua karena orang tua dan keluarga sering bergibah, dan kita merasa bahwa iman kita lemah, takut mendengar dan tergoda untuk ikut bergibah. Tapi di sisi lain, mereka adalah orang tua dan keluarga kita. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah sikap menjaga jarak dengan orang tua itu benar? Sedangkan kita diperintahkan untuk menjalin silaturahmi. Jazakumullahu khair, Ustaz. naam, itu bisa diatur ya, bisa diatur frekuensi dan intensitasnya, tidak masalah ya, hingga orang tua sekalipun dia masih kafir ya. Dulu Asma ya juga pernah datang kepada Nabi SAW. Asma ini kan anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dari istri pertama ya, Athilah ya. Sedangkan Aisyah itu dari istri ketiga atau istri kedua ya. Eee, Asma ya memiliki seorang ibu yang masih musyrik ya, tetapi dan dia berpisah cukup lama ya, karena Asma itu hijrah juga ke Madinah ya, mengikuti Rasulullah SAW dan ayahnya. Dia berpisah lama dengan ibunya, kemudian satu waktu dia rindu ingin, eee, katakanlah bersilaturahim dengan ibunya yang masih musyrik, maka dia datangi Rasulullah bertanya, "Bagaimana Rasulullah keadaanku ini? Apakah aku bisa berbuat baik mengunjungi ibuku?" Maka Rasulullah katakan, "Tidak masalah ya." Bahkan turun ayat ya surah Al-Mumtahanah ya, ayat pertama itu bahwa Allah tidak melarang, eee, seseorang berbuat baik kepada kerabatnya ya, sekalipun mereka musyrik ya, selama mereka tidak memusuhi kita ya. Apalagi orang tua yang muslim ya, hanya dia memiliki perkara-perkara yang buruk dalam urusan agama ini ya, seperti kebiasaan ghibah dan seterusnya. Maka aturlah waktu kunjungan itu ya, mungkin waktu kunjungan sekedar sebentar untuk memberikan kebaikan kepada mereka, kemudian bisa keluar dari jeratan kebiasaan ghibah misalnya. Dan yang lebih baik dari itu adalah apabila kita bisa mewarnai mereka ya, memberikan suplemen pengetahuan misalnya, itu lebih baik lagi. Tapi kalau memang tidak mungkin atau belum bisa, maka atur sebaik-baiknya ya. Yang penting tidak menyakiti hati mereka karena begitu lama mengabaikan eh, keberadaan mereka, tetapi bukan berarti seringnya bersama mereka menyebabkan kita harus terperosok dalam kebiasaan-kebiasaan buruk mereka ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ya, semangat untuk bersilaturahim ya, tapi tetap bisa selamat ya dari sisi keburukan. Nah, wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai postingan dakwah ataupun nasihat-nasihat yang seringkali menjadi teguran dan jalan hidayah seseorang? Akan tetapi justru ada sebagian orang yang menganggap bahwa orang yang memposting tersebut ujub dan sudah merasa lebih baik dari orang lain. Bagaimana menanggapi fitnah dan tuduhan tersebut?
Padahal niatnya memposting nasihat agama, berharap memperoleh pahala atas jalan hidayah orang lain. Jazakallah khair, Ustaz. Eh, ya ini tentu kedua pihak ya harusnya mengembalikan ini kepada isi hati masing-masing ya, dan Allah lebih tahu ya. Fala tuzakku anfusakum ya. Wa a'lamu bimanittaqo. Jangan kalian merasa diri kalian suci. Ya Allah lah yang paling tahu isi hati kalian, siapa yang paling bertakwa. Oleh karenanya seorang yang memiliki semangat berdakwah ya, termasuk diantaranya dia posting ya, flyer, posting nasihat-nasihat, maka perbaiki dulu niatnya sebelum memposting itu ya, supaya benar-benar yang dia share adalah sesuatu yang murni ya, dari semangat dia berdakwah ya, tidak memperhatikan apakah dia dipuji atau dicela. Dipuji dan dicela sama saja ya bagi seorang yang ikhlas ya. Karena yang penting bagi dia adalah Allah ya, penilaian Allah, bukan manusia. Jadi kalau memang ikhlas dalam berdakwah ya nggak terlalu sakit hati ya, mau dicela orang, dituduh orang ujub dan seterusnya, biarlah saja, nggak ada masalah ya. Yang penting hati kita yang kita setting ya, bahwa memang kita karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menuduh, maka harusnya dia juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas tuduhannya. Jangan-jangan tuduhannya salah ya. Biarlah orang memposting ya, men-sharing apa sesuatu yang dia miliki ya, untuk saudara-saudaranya. Kalau dia ujub ya tentu Allah lebih tahu apa yang ada di dalam hatinya. Kita diciptakan bukan untuk menjadi pengawas-pengawas manusia. Karena kita bukan malaikat pencatat amal manusia ya. Kita diciptakan untuk memperbaiki diri kita masing-masing ya. Maka seorang yang selamat adalah orang yang selalu memperhatikan keadaan dirinya, apakah hatinya bersih atau tidak ya. Bukan justru sebaliknya. Inilah semua perilaku-perilaku orang-orang soleh terdahulu. Mereka suka men-scan diri sendiri dan bersangka baik pada orang lain. Tapi kita suka scan orang lain dan kita selalu bersangka baik pada diri sendiri. Nah, wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Bagaimana menyikapi teman yang gemar sekali menyebarkan berita baik, itu berita benar atau berita bohong? Saya ulangi, Ustadz. Bagaimana menyikapi teman yang gemar sekali menyebarkan berita baik itu? Berita benar atau berita bohong, Ustadz? Bahkan suka bilang Ustadz ini dan itu tidak nyunah. Tapi yang saya heran beliau sudah ngaji dan sudah bercadar. Tapi hobi sekali menceritakan, membuat-buat cerita Ustadz. Apa saya harus menjauh teman tersebut Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Iya, di antara yang merupakan pesan atau wasiat para salaf ya adalah eh, celakalah orang-orang yang selalu menyampaikan apa yang dia dengar ya. Jadi apa yang dia dengar itu langsung diteruskan kepada orang lain. Ini sudah cukup membuat orang bisa celaka ya. Nggak boleh kita apa yang kita dengar langsung kita teruskan kepada orang lain. Tapi diukur dulu, kemudian dipastikan dulu apakah yang didengar ini valid atau tidak. Karena kalau tidak ini bisa jadi fitnah dan kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita ucapkan ya. Seorang yang mengucapkan itu sama dengan berbuat ya. Oleh karenanya kebiasaan-kebiasaan di dalam sebahagian saudara-saudara kita yang begitu mudah ya, begitu mudah menuduh orang lain ya, bahkan kepada orang yang tidak dia kenal. Ini adalah kebiasaan yang berbahaya buat dirinya. Bahaya sekali. Bagaimana dia bisa tuduh orang lain yang dia tidak kenal? Seseorang yang mengeluarkan tuduhan, dia harus memiliki bukti-bukti. Ya, kalau kita kan belajar agama, orang yang menuduh orang lain berzina saja, walaupun dia lihat dengan mata kepala sendiri, dia harus datangkan 4 orang saksi.
Kalau dia tidak mampu datangkan, kata Allah, dia dijilid ya, dia dicambuk 80 kali, cambukan. Ini menunjukkan betapa ya tudingan terhadap orang lain itu bukan perkara yang biasa, ini perkara yang berat ya, harus ada bukti. Apalagi kalau kita tuduh orang lain ya eh, memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Yang lebih berbahaya lagi dia tuduhkan kepada orang-orang yang seharusnya dia support ya, karena ahlus sunnah itu harusnya bergandengan tangan ya, saling menguatkan. Bukankah musuh ahlus sunnah itu sudah banyak ya, begitu banyak ya sempalan-sempalan ya, orang-orang yang menyimpang di dalam agama ini yang mereka bersepakat untuk memusuhi ahlus sunnah ya, orang-orang yang berada di atas manhaj yang mulia ini. Nah, bagaimana mungkin orang-orang yang berada di satu rel yang sama di atas manhaj salaf ya, mereka justru saling tuding ya, saling tunjuk ya, saling membenci ya, bahkan menganggap orang lain salah. Ini adalah apa namanya, fenomena atau kebiasaan yang salah ya. Tidak boleh diteruskan ya. Karena bagaimana kita mampu mengucapkan kata-kata yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian jika kita menemukan ya orang-orang seperti itu ya, ajaklah dia berdialog dengan bahasa yang santun ya, yang semoga dengannya dia mendapatkan hidayah. Karena ini penting juga ya. Banyak orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan amarah, dengan kebencian ya, dengan tuduhan-tuduhan ya. Mungkin dia juga korban ya, dari budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang terus diterus-teruskan ya, akhirnya menjadi sesuatu yang melekat dan dianggap bukan merupakan kesalahan lagi. Oleh karenanya saatnya kita mulai berubah ya, dari diri sendiri, kemudian kita ciptakan budaya di mana orang belajar agama dengan intens ya, orang belajar agama secara ilmiah, tetapi juga sebaiknya sering membahas atau sering mengupas urusan-urusan hati ini, bahwa amalan-amalan batin, kesalahan-kesalahan batin itu perkaranya lebih besar hukumannya daripada perkara-perkara zohir ya. Karena awal-awal dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang terkutuk ya, seperti iblis ya, seperti Qabil, itu adalah amalan-amalan batin ya, perkara-perkara batin yang salah. Nah, wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustadz. Ustadz, apakah seorang ibu yang kadang marah kepada anaknya termasuk tanda kurangnya keberkahan di rumah tersebut, Ustadz? Syukron, Ustadz. Ibu yang sering marah, Nah, Ustadz, pertanyaannya saya ulangi, Ustadz. Apakah seorang ibu yang kadang marah kepada anaknya termasuk tanda kurangnya keberkahan di rumah tersebut, Ustadz? iya. Marah ini adalah perkara yang tidak salah secara mutlak dan tidak dibenarkan secara mutlak ya, tergantung marahnya apa ya. Seorang seorang ibu ya, kalau kemarahan merupakan sebuah kebiasaan ya, bahkan pada perkara-perkara yang harusnya tidak marah, maka ini kesalahan ya, dan ini masuk dalam kategori eh, larangan-larangan ya, seperti anjuran Nabi la takhdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Ini adalah kemarahan-kemarahan yang tidak dibenarkan. Namun sesekali ya, kemarahan yang adalah penguat dari sebuah nasihat, maka ini juga dibenarkan ya. Kita tahu bahwa di antara karakter yang dimiliki Rasulullah SAW adalah marah ya. Rasulullah juga marah manakala ada syariat Allah yang dilanggar ya. Tapi tentu refleksi dari marah itu kan berbeda-beda ya. Marahnya Rasulullah misalnya wajahnya menjadi memerah ya. Kemudian dia mengeluarkan kalimat yang memberikan kesadaran yang penuh ya, ketika dia melihat tirai-tirainya Aisyah itu bergambar-gambar, maka Rasulullah marah dengan cara dia
memalingkan wajahnya, tidak mau masuk ke ruangan itu. Ketika Rasulullah melihat seorang sahabat lelaki yang memakai cincin emas, maka Rasulullah memerah wajahnya dan mengatakan, engkau memakai satu cincin yang akan membakarmu dalam neraka. Ya, ini menunjukkan bahwa orang seperti Rasulullah pun marah pada perkara-perkara yang benar. Makanya seorang ibu ya sesekali dia boleh marah pada perkara yang ketika anak ya melanggar syariat Allah di situ. Tapi jangan jadikan marah sebagai sebuah kebiasaan yang dikhawatirkan marah itu berasal dari syaitan. Nah, wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Ustadz, di daerah saya ada sebuah gedung yang masih di dalam perkarangan masjid. Gedung ini biasa dipakai untuk para umahat sholat berjamaah, sedangkan para ikhwan sholat di bangunan masjid yang asli. Masjid asli dan gedung ini dipisahkan oleh lapangan parkir. Apakah sah sholat berjamaah yang terpisah gedung seperti itu dan hanya dihubungkan dengan speaker, Ustadz? Kemudian juga gedung tempat para umahat sholat ini terdiri dari beberapa lantai, seperti ruko yang dipakai untuk sholat hanya di lantai 2. Sedangkan di lantai 1 dan 3 sering dipakai untuk bazar dan semisalnya. Apakah diperbolehkan bertransaksi di lantai 1 dan 3, sedangkan di lantai 2 sebagai masjid? Jazakallahu khair, Ustadz, penjelasannya. Nah, poin pertama ya, di antara persyaratan yang ditetapkan para ulama terkait dengan berjamaah dengan imam itu adalah tersambungnya antara makmum dengan imam ya. Tersambungnya makmum dengan imam. Jadi kalau digambarkan seperti itu bahwa gedung itu benar-benar terpisah ya, ada batas parkiran yang cukup luas, ini menunjukkan bahwa gedung itu tidak menyatu dengan masjid ya. Dan loudspeaker tidak bisa dijadikan penghubung untuk sholat berjamaah hanya karena loudspeaker ya. Sama halnya dengan samping di rumah kita masjid ya, kita di rumah. Lalu speaker itu begitu keras ya, bahkan seolah-olah berada di telinga kita. Tidak dikatakan kita berjamaah dengan imam. Kalau kita sholat di rumah dan imam bersama makmum yang lain sholat di masjid, walaupun masjidnya berdempetan dengan rumah ya, apalagi ini gedungnya terpisah ya, maka tidak masuk dalam kategori berjamaah. Kalau mau berjamaah ya masuk saja ke dalam masjid jika memang dirasa aman ya, aman dari fitnah. Kemudian yang kedua bahwa larangan berniaga di dalam masjid itu atau di pekarangan masjid ya, tentu yang dimaksud di sini adalah masjid kaum muslimin yang di sana tegak syiar ya, seperti sholat Jumat ya. Dan masjid yang dimaksud itu adalah masjid wakaf kaum muslimin ya. Adapun masjid-masjid seperti masjid perkantoran ya, masjid perumahan ya, yang bukan wakafnya kaum muslimin, maka ini pengecualian ya, tidak termasuk ya. Tidak masuk kepada larangan berjual beli di dalam masjid ya. Apalagi dia sebuah gedung misalnya yang jadikan musola, maka ini bukan masuk dalam larangan ya berjualan di dalam masjid yang dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, apa tolak ukur seseorang sudah pantas atau bisa memberikan nasihat? Dan bagaimana cara agar hati kita lapang ketika diberi nasihat, Ustadz? Jazakallah khair, Ustadz. nah ya ukuran memberikan nasihat itu ya tentunya berlaku kepada setiap orang yang memiliki semangat ya dalam dakwah ya. Pesan Nabi balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat ini sebenarnya kan memberikan satu signal kepada kita bahwa setiap orang berkewajiban untuk menyampaikan ya, untuk memberikan nasihat. Dan di antara perkataan para salaf ya, seandainya orang yang memberi nasihat itu
haruslah orang yang sempurna, maka tak seorang pun yang mampu bisa memberikan nasihat kepada orang lain, nunggu orang sempurna. Siapa yang bisa sempurna? Ya, oleh karenanya setiap kita ya hendaklah memiliki semangat untuk menyebarkan nasihat ya, bahwa nasihat-nasihat yang disampaikan kepada orang lain jika diterima maka itu adalah tujuan dari kita memberi nasihat dan telah dituliskan pahala yang besar. Adapun jika nasihat itu tidak diterima, ya ditolak, maka tidak mengapa karena hajat sudah sampai tetapi hasil tidak sampai. Itu pun telah dituliskan pahala untuk yang memberikan nasihat. Di antara tanda keikhlasan seorang yang memberi nasihat adalah dia nggak marah kalau nasihatnya nggak diterima ya. Jadi seorang yang ikhlas itu sekalipun nasihatnya ditolak mentah-mentah ya nggak apa-apa. Dia nggak marah-marah, menunjukkan dia ikhlas ya. Dia hanya pandang penilaian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun bagaimana cara supaya nasihat itu diterima adalah penerimaan orang terhadap nasihat itu tentunya berkaitan dengan kelembutan hati seorang. Orang yang memiliki hati yang lembut, ya maka semakin mudah dia menerima nasihat dan sebaliknya. Hati yang keras dia tertutup buat nasihat. Oleh karenanya, kalau kita termasuk orang yang berat menerima nasihat, maka itu merupakan indikasi bahwa ada masalah dengan hati kita. Ya, orang-orang hebat seperti Umar bin Khattab pun masih menerima nasihat. Bahkan sekalipun dia sebagai seorang khalifah. Kalau dibacakan ayat padanya yang berkaitan dengan teguran ya, dari kesalahannya dia bersungkur ya, menunjukkan hati Umar bin Khattab itu lembut ya. Maka seorang tidaklah dikatakan baik ya, tidaklah dikatakan memiliki hati yang lembut kalau dia selalu menolak nasihat. Dan ingat ya, di antara bukti atau indikator seorang itu sombong adalah batorul haq, dia menolak kebenaran, dia menolak nasihat walaupun nasihat itu benar ya. Karena kesombongan dia tolak ya. Maka bermohonlah kepada Allah dari kecenderungan untuk sombong dari nasihat. Nah, Ustadz, ini pertanyaan terakhir, Ustadz. Ustadz, ada perbincangan antara saya dengan anak tentang Miss Universe. Waktu itu saya langsung ngomong itu masuk neraka semua. Anak saya bilang, Umi jangan vonis orang masuk neraka. Saya langsung jawab, karena mereka mempertontonkan hal-hal yang tidak baik dan banyak maksiat di dalamnya. Pada saat itu, saya menyesal kenapa harus terlontar kata-kata seperti itu. Apakah saya berdosa langsung ngomong masuk neraka, Ustadz? Dan saya langsung segera istighfar. Jazakallahu khair, Ustadz. Nah, jadi ini sebuah sebuah perenungan ya, dan lembutnya hati seseorang ketika dia mengingat-ingat kembali apa yang diucapkan, apakah ini ucapan yang benar atau keliru ya. Maka penyesalan tentunya merupakan sesuatu yang baik, ya, bernilai dan berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya dari statement itu ya hanya melengkapinya sedikit lagi ya, bahwa kita cenderung tidak memvonis pelaku ya, tetapi kita berbicara dari sisi neraca syariat, memandang perilaku bukan orangnya ya. Jadi misalnya kita bicara tentang kesesatan, maka kita bicara sisi perilaku kesesatan itu ya. Kita tidak fokus pada pelaku-pelakunya ya, karena pelaku-pelaku bisa saja dia bertobat ya, dan pertobatannya tanpa kita ketahui ya. Maka seseorang yang secara zahir dia sesat pun, tapi dia seorang muslim, ternyata dia bertobat, ya Allah yang tahu akhir kehidupannya. Bisa saja dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang namanya perilaku itu, siapapun yang melakukannya,
maka dia tetap salah, ya, tetap salah. Seperti misalnya bicara tentang orang-orang yang mengumbar-ngumbar aurat, maka yang kita jelaskan kepada anak adalah perilaku mengumbar-umbar aurat, mempertontonkan aurat ini adalah termasuk dosa-dosa besar, Nak. Yang seseorang jika dia nggak bertobat dari itu, ya maka perilakunya itu dihisap sebagai sebuah dosa-dosa besar. Bahkan dosa-dosa besarnya bisa panjang karena terus melebar kemana-mana gitu. Dan ancaman untuk dosa-dosa besar adalah neraka. Gitu. Jadi lebih fokus pada perilaku-perilaku yang dilakukan orangnya, bukan tertuju pada orangnya. Di antara kemurahan hati dan halusnya hati kita adalah menjelaskan kembali kepada anak, di mana saat itu kita mungkin mengeluarkan statement yang keliru, kurang tepat ya untuk didengar oleh anak. Ucapkan aja maaf untuknya ya, bahwa mama minta maaf misalnya, Umi minta maaf kemarin tuh Umi salah mengucapkan, yang benar begini, perbaiki saja. Insya Allah ya, keluhuran dan kelembutan hati seorang anak akan lebih mudah untuk menerima. Nah, Nah, Ustadz, alhamdulillah, jazakallah khair, Ustadz. Itu tadi pertanyaan terakhir, Ustadz. Tafadol untuk ditutup kajian kita pada malam hari ini dengan untayan nasihat singkat, Ustadz. nah, jadi umahat wa thalibat rahimakumullah ya, bahwa kita tadi sudah membahas ya panjang lebar terkait dengan keburukan ya sikap orang-orang yang merasa lebih baik ya, merasa lebih suci ya, merasa lebih nyunah ya, dan seterusnya. Mari kita tutup kajian kita ini dengan merenungi ya perkataan orang-orang terkemuka dari umat ini ya, seperti yang dikatakan oleh seorang sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, mana beliau mengatakan salah seorang dari kalian ya, dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi dia tidak bisa melihat kayu besar yang ada di depan matanya. Jadi inilah kebiasaan orang ya, bisa melihat yang kecil ya di seberang lautan ya, kuman kecil di seberang lautan, tidak bisa melihat sesuatu yang besar atau gajah di pelupuk mata, itu kata pepatah. Atau perkataan Ibnu Hazm rahimahullah taala, di mana beliau mengatakan barang siapa yang diberikan musibah ya, berupa sikap berbangga diri ya, maka pikirkanlah aib dirinya sendiri ya. Jika semua aibnya tidak terlihat olehnya sehingga dia menyangka bahwa dia nggak punya aib sama sekali, maka ketahuilah ya, bahwa sesungguhnya musibah yang menimpanya itu tidak akan hilang selama-lamanya. Dialah orang yang paling lemah, dialah orang yang paling lengkap kekurangannya, dan dialah orang yang paling besar cacatnya. Jadi Ibnu Hazm rahimahullah taala ya menyebut bahwa berbangga diri, merasa lebih baik dari orang lain itu sebagai musibah umahat ya, sebagai musibah. Maka ketika itu ada pada diri kita, segeralah kita beralih ke channel lainnya, yakni memperhatikan aib-aib kita, betapa banyaknya aib-aib kita yang harus kita renungi, sehingga ini bisa meredam keinginan kita untuk selalu berbangga diri. Ya. Maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah memberikan kepada kita hati-hati yang bersih, ya, hati-hati yang tidak diisi dengan kekotoran-kekotoran, ya, amalan-amalan batin. Hati inilah yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hati ya qalbun salim ya, yang dapat menolong kita dan memberikan manfaat ya, di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak yang kita miliki. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, satu hari lagi kita tutup hari kita dengan kajian bersama ya akhwat. Semoga Allah senantiasa memberkahi waktu-waktu kita.
Jazakallah khair Ustadz, Barakallahu Fik yang senantiasa membagikan dan menjadi jalan tersampainya ilmu kembali pada hari ini. Semoga apa-apa yang Ustadz upayakan di jalan dakwah yang mulia ini menjadi sebab keriduan Allah turun terhadap Ustadz dan keluarga. Jazakumullah khair, barakallahu fikunna, akhwati fillah, sudah senantiasa datang bersama dan menuntut ilmu bersama. Sungguh duduknya kita bersama sangat memberikan kebahagiaan kepada kami di As-Sabiqunal Awalun. Masya Allah. Sampai jumpa nanti hari Kamis, insya Allah dengan judul yang lebih menarik lagi. Ana dan tim As-Sabiqunal Awalun minta dihalalkan hilaf dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jazakallah khair Ustadz atas penjabaran materi hari ini yang sangat menarik Ustadz.